November tahun 2023 kita bisa melaksanakan sholat zuhur. Barusan kita laksanakan secara berjamaah. Tentu ini merupakan nikmat yang sangat besar ya, sekiranya kita mengetahuinya, sebab di saat kesibukan yang luar biasa ya, saya yakin yang hadir di zuhur ini itu sekian persen ya dari semua yang ada di gedung ini. Ini merupakan nikmat yang harus senantiasa kita syukuri dan kemudian juga kita jaga, dan sudah seyogyanya kita doakan serta ajak teman-teman kita agar juga bisa merasakan nikmat yang sama. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Saya yakin dari pengurus karisma ya sudah berusaha, tapi terus ya mari kita jaga ikhtiar kita bagaimana agar teman-teman kita itu bareng-bareng bersama kita dalam kebaikan. Ya di antaranya bareng-bareng bersama dalam ibadah sholat dan juga bareng-bareng bersama dalam menuntut ilmu. Ya, sebab agama Islam dia bukan berbicara tentang amal saja, tetapi juga berbicara tentang ilmu. Nah, alhamdulillah di musola ini ya. Ini musola ya, Pak? Musola. Ah, musola. Namanya musola, Pak? Belum dikasih namanya. Nah, ini juga musola lantai 7 gitu ya. Setiap lantai ada musola. Jadi memang bagus juga Bapak-bapak sekalian kita kasih nama untuk musola ini ya. Sebab kebiasaan Nabi SAW juga, beliau benda yang dimiliki itu ada namanya. Ya, bahkan hewan-hewan yang beliau tunggangi pun ada namanya, pedang-pedang beliau juga ada namanya. Ya. Dan sesuatu kalau ada nama itu merupakan tanda kalau kita perhatian. Ya. Ya, nanti silahkan dimusyawarahkan ya nama terbaik. Ya. Nama yang di situ ada kandungan doanya. Baik, alhamdulillah kita di sini bisa bertemu dalam rangka kajian Sirah Nabawiyah. Tentu kajian Islam itu banyak ya, banyak temanya ya, tapi memiliki maksud yang sama, yaitu sama-sama kita ingin mendapatkan ridho. Kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, baik yang hadir di musola ataupun yang hadir via online. Tema kita atau bahasan kita adalah di Sirah Nabawiyah. Sebelum kita berbicara banyak tentang Sirah Nabawiyah, maka kita harus memiliki alasan kenapa kita belajar Sirah Nabawiyah. Sebab sesuatu itu kalau memiliki alasan yang kuat, maka sebab untuk menyelesaikannya itu lebih mantap. Dan kita pun memiliki dasar ya, kenapa sih kita harus melakukannya ya. Ada orang kenapa perlu belajar akidah. Ada orang kenapa perlu belajar fikih. Nah, kali ini kita belajar Sirah Nabawiyah. Kenapa sih kita perlu belajar Sirah Nabawiyah? Tentu banyak alasan ya kenapa kita belajar Sirah Nabawiyah, tapi di sini saya ingin sampaikan 3 alasan saja. Ya, mudah-mudahan 3 alasan ini senantiasa Bapak dan Ibu ingat ya ketika ada kajian Sirah Nabawiyah. Kapanpun dari manapun. Yang pertama, Sirah Nabawiyah itu biografi ya. Kisah seorang manusia dan dia adalah manusia yang paling utama sepanjang sejarah manusia, baik yang lalu ataupun yang akan datang. Saya yakin Bapak Ibu pernah baca biografi seseorang. Bahkan bukan cuma 1, 2. Beberapa orang kisahnya dibaca. Lantas
bagaimana mungkin kisah manusia yang paling agung itu terlewat dari kita untuk kita baca. Ya, harusnya inilah yang paling pertama dan paling utama untuk kita baca. Itu kisah manusia yang paling agung. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita lihat sirah nabawiyah, kita akan melihat kebesaran sosok Nabi dan juga kita akan melihat bahwasanya begitu detail para sahabat dan juga para ulama dalam mengisahkan kisah beliau. Bahkan ada salah seorang ulama yang menyatakan bahwasanya di antara bukti bahwasanya Muhammad adalah nabi adalah kisahnya, sirah nabawiyah. Jadi nggak ada manusia yang kisahnya lengkap dari mulai lahir sampai dia wafat kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, betul-betul terdata, betul-betul diingat dan betul-betul dicatat. Itu alasan pertama, karena beliau adalah manusia yang paling besar, paling agung, sudah layak bagi kita untuk mempelajarinya. Yang kedua, bahwasanya agama Islam itu tidak mungkin dipahami tanpa mengenali kisah Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada seorang ulama namanya Ibnu Badis, beliau mengatakan agama Islam tidak mungkin dipahami tanpa Al-Quran. Bisa atau tidak kita memahami Islam tanpa Al-Quran? Nggak mungkin. Sebab Al-Quran adalah dasar pijakannya. Kemudian Al-Quran itu tidak mungkin juga dipahami tanpa sirah nabawiyah. Sebab kalau kita belajar Al-Quran, itu kadang ada istilah sababun nuzul, begitu ya. Ternyata ayat itu tidak turun begitu saja, tapi ada sebabnya. Nah, sebabnya itu apa? Ya sirah nabawiyah itu. Itu peristiwa yang terjadi pada kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Islam tidak mungkin dipahami tanpa Al-Quran, Al-Quran tidak mungkin dipahami tanpa sirah nabawiyah, dan Islam tidak mungkin dipahami tanpa keduanya. Jadi kalau kita ingin paham Islam dengan sebenar-benarnya, maka pahamilah Al-Quran dan pahamilah sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah kita itu berada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Al-Quran itu turun. Kemudian yang ketiga, kenapa kita belajar sirah nabawiyah? Alasannya adalah agar kita semakin kenal dan semakin kagum. Nah, beda dengan manusia pada umumnya, kalau kita dengan seseorang semakin kenal, seringnya kita semakin tahu buruknya, semakin tahu aibnya. Betul atau tidak? Ya, awalnya kita malu-malu menunjukkan aib keburukan. Tapi lama-lama sudah, ya, yang buruk-buruk sudah kelihatan. Nah, jadi kalau kita semakin kenal dengan seorang, biasanya malah semakin berkurang rasa cintanya, berkurang rasa kagumnya. Nah, contohnya pasangan ya. Awal-awalnya sebelum menikah biasanya kelihatan sempurna. Tapi semakin lama, ya tinggal kelihatan apa? Ada yang semakin lama kelihatan aibnya, ada semakin lama kelihatan baiknya. Tapi ada kemungkinan tambah cinta, ada kemungkinan kurang cintanya. Cuma beda dengan Nabi SAW. Kalau kita mengenal Nabi semakin lama, yang terjadi adalah semakin bertambah kekaguman. Bahkan meskipun sirah nabawiyah itu diulang-ulang, semakin kita mengulangnya ada pelajaran baru. Dan akan bertambah rasa tahu kita terhadap Nabi, dan bertambahnya pengenalan kita, maka bertambahlah rasa cinta. Dan puncaknya adalah seseorang itu akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Nabi SAW mengatakan, almar'u ma'aman ahabba, seseorang akan dikumpulkan bersama yang ia cintai. Nah, harapan kita, kajian sirah nabawiyah ini, menjadikan semakin kita mengenal Nabi dan semakin cinta, dan kita berdoa agar kita dikumpulkan bersamanya. Baik Bapak Ibu hafidhakumullah, ketika Bapak Ibu dengar kajian,
kajian kali ini adalah kajian Sirah Nabawiyah. Maka respon orang itu macam-macam. Ada yang responnya penasaran, akhirnya datang. Ah, apa ini kajian? Ada juga yang begitu dengar kata Nabawiyah, kata Nabi, maka dia merasa bahwasanya ini adalah sosok yang paling aku cintai. Sehingga dia itu senang ketika sosok yang dicintainya itu disebut-sebut. Makanya dia datang. Dan kita ingin, ya, sebagaimana kita ya duduk di sini, ya, di antara sebabnya adalah karena kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kelak kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu hafidhukumullah, tema kita kali ini adalah tentang sejarah kota Mekah dan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi kota Mekah itu berada di Jazirah Arab. Itu di zaman sekarang sangat mudah ya, karena di zaman sekarang ini sudah ada peta ya Pak. Kalau di zaman dulu itu belum ada peta. Jadi mereka tahu tempat, tapi gambaran seperti apa mereka tidak tahu sedetail sekarang. Nah, di zaman sekarang ini kita tahu posisi Jazirah Arab. Ya, Jazirah Arab atau yang terletak di semenanjung Arab sana, itu kalau bagian baratnya itu Samudra Pasifik ya, atau Samudra Atlantik ya. Samudra apa? Oh iya maaf, Laut Merah, betul, Laut Merah. Nah, bawahnya Samudra Hindia ya. Betul, Samudra Hindia ya. Kemudian atau Samudra Atlantik, Pak? Ada yang tahu? Samudra Hindia ya, betul. Ya, jadi sebelah barat itu Laut Merah, kemudian sebelah selatan itu Samudra Hindia, kemudian sebelah timurnya itu Laut Persia, kemudian sebelah utaranya itu negara Syria dan Irak. Nah, Jazirah Arab ya saat ini terbagi menjadi 7 negara ya. Ada Arab Saudi, ada Yaman, ada Kuwait, ada Oman, ada Uni Emirat Arab, ada Qatar, dan ada Bahrain. Nah, 7 negara itulah yang disebut dengan Jazirah Arab. Nah, kenapa disebut Arab? Jawabannya karena Arab itu artinya gurun pasir. Jadi ketika kita dengar orang Arab, maka yang tergambar adalah orang yang tinggal di gurun pasir. Nah, Jazirah Arab atau tepatnya ada di kota Mekahnya, maka saat itu belum ada penghuni sama sekali. Ya. Yang pertama kali datang ke kota Mekah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Beliau datang dengan membawa istri serta seorang putranya. Istrinya namanya Hajar, putranya namanya Ismail. Kenapa Nabi Ibrahim bawa ya istri dan anaknya ke suatu tempat yang tidak berpenghuni sama sekali? Jawabannya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah sebutkan dalam surat Ibrahim di mana Nabi Ibrahim berkata, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana yuqimus shalah." Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku tempatkan sebagian keluargaku di suatu lembah yang tidak ada tanamannya, di dekat rumahmu yang mulia, agar mereka mendirikan sholat. Perhatikan, di situ Nabi Ibrahim mengatakan, Nabi Ibrahim menempatkan sebagian keluarganya di suatu lembah, tidak ada tanaman, yang kelak akan dibangun di sana rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Nabi Ibrahim menempatkan istri dan anaknya, kemudian Nabi Ibrahim pergi, meninggalkan istri dan anaknya. Setelah Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Hajar bahwasanya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ada perintah Allah, maka Hajar pun paham bahwasanya jika Allah telah memerintahkan sesuatu, maka Allah tidak mungkin membiarkan atau menyia-nyiakan. Pasti Allah akan urus. Kemudian, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan keluarganya, Nabi Ibrahim hanya membekali dengan sebotol atau sekantong
kurma dan juga sebotol air minum. Ya, tapi tentu ini tidak cukup. Akhirnya ketika air minum habis, Allah Subhanahu wa taala pancarkan mata air di sana yang dikenal dengan istilah Zam-Zam. Nah, maka kota Mekah yang awalnya tidak ada pohon, tidak ada air, sekarang ada airnya. Nah, kemudian tatkala ada segolongan orang Arab yang mereka berkeliaran untuk mencari sumber-sumber air, mereka melihat bahwasanya ada burung berterbangan di suatu lokasi, dan adanya burung yang berterbangan itu menunjukkan adanya sumber kehidupan atau adanya air. Maka akhirnya mereka pun mampir dan minta izin kepada penduduk asli, yang mana penduduk aslinya adalah Hajar dan Ismail, untuk bisa tinggal di tempat tersebut. Ya, dari sini kita paham bahwasanya penduduk asal dari kota Mekah adalah Nabi Ismail dan ibunya Hajar. Nah, adapun yang lain itu numpang. Nah, suku yang numpang tadi namanya suku Jurhum, berasal dari Yaman. Nah, suku Jurhum inilah yang mereka berbicara dengan bahasa Arab. Ya. Maka kemudian Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan salah satu wanita Jurhum, kemudian menikah lagi dengan wanita Jurhum yang lainnya, dan dari situlah keturunan Nabi Ismail berlanjut. Nah, kota Mekah ini kemudian ketika Nabi Ismail alaihissalam ya sudah mulai anak-anak, ya mulai tumbuh, mulai bisa mandiri, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya yang nanti akhirnya diganti dengan seekor domba. Kemudian ketika Nabi Ismail tumbuh dewasa, maka Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengajak putranya guna membangun suatu bangunan yang di situ akan dijadikan sebagai Baitullah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin." Sesungguhnya bangunan pertama yang dibangun untuk Allah adalah apa yang di kota Makkah, yaitu yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maka berdirilah bangunan yang disebut Ka'bah atau Baitullah. Baik, kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengajak manusia dimanapun agar mereka melaksanakan ibadah haji. Ya, haji itu secara bahasa artinya berkunjung. Ya, jadi di sana ada suatu bangunan yang dibangun untuk kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia diperintahkan untuk berkunjung ke rumah tersebut. Semuanya, ya, semua yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik, jadi dari kisah ini maka bisa kita katakan bahwasanya yang menjadi pemilik atau penghuni asli kota Makkah adalah keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian beranak pinak dari kabilah Jurhum yang numpang ini juga sama, jumlahnya banyak, yang sampai ya singkatnya ternyata lama-lama justru Jurhum inilah yang menguasai kota Mekah. Ya, jadi awalnya mereka diizinkan untuk numpang. Tapi lama-lama mereka lah yang menguasai kota Mekah sehingga keturunan dari Nabi Ismail ini akhirnya berpencar kemana-mana. Ya. Padahal aslinya mereka lah penduduk asli. Baik, nah kalau kita lihat dari nasab atau silsilah Nabi Muhammad SAW, maka kita akan melihat Nabi Muhammad namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Terus sampai ketemu dengan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Nah, ada salah satu kakek Nabi namanya Qusay bin Kilab. Ya, karena namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, kakek Nabi yang namanya Qusay bin Kilab ini berhasil membawa orang-orang keturunan Nabi Ismail
atau lebih di bawahnya namanya kaum Quraisy ya. Jadi kaum Quraisy itu sebutan untuk kakek Nabi yang namanya Fihr bin Malik. Itu kakeknya lagi Qusay bin Kilab. Ya, jadi eh, orang Arab itu bermarga-marga ya. Kalau di tempat kita ya mungkin yang paling mudah untuk memahami orang Batak ya. Jadi ada marga-marga begitu. Jadi ujungnya itu ketemu sama salah seorang dari mereka atau raja-raja begitu. Nah, kakek Nabi ada yang namanya Qusay bin Kilab. Beliau berhasil membawa orang-orang Quraisy yang awalnya terpencar ya karena diusir oleh orang Jurhum. Dibawa kembali ke kota Mekah dan menjadi pemilik Ka'bah atau yang mengurusi Ka'bah. Nah, karena jasanya yang luar biasa, beliau ini bisa menyatukan ya keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Akhirnya orang-orang Mekah sangat menghormati kakek Nabi yang namanya Qusay bin Kilab. Dan Bapak Ibu perhatikan, ketika Qusay bin Kilab ini kakek Nabi menguasai kota Mekah, karena beliau ini kan aslinya pemilik asli ya, sebab Qusay bin Kilab ini keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim. Yang mana dulu kota Mekah ini milik nenek moyangnya, adapun yang lain adalah minta izin untuk tinggal begitu. Maka beliau berasa bahwasanya ini tanah kami yang layak untuk mengurusi, akhirnya Qusay bin Kilab lah yang menjadi pemuka kota Mekah. Nah, di kota Mekah ini ada jabatan-jabatan yang luar biasa. Yang pertama, ketika Qusay bin Kilab menguasai kota Mekah dan mengajak orang-orang Quraisy untuk tinggal di pusat kota Mekah, maka dia membangun suatu bangunan namanya Darun Nadwah. Lokasinya itu sebelah utaranya Ka'bah. Ada bangunan di situ di mana di situ dilaksanakan tempat untuk rapat-rapat penting. Ya. Kemudian Qusay bin Kilab ini juga menguasai jabatan-jabatan seperti ada namanya Ar-Rifadah. Rifadah itu yang tugasnya ngasih makan jamaah haji. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada peluang amal, kita ingin nggak? Ingin menjadi yang pegang atau yang mimpin amal soleh tersebut? Tentu. Ini sebuah kebanggaan. Nah, jadi yang ngurus ngasih makan jamaah haji itu kakek Nabi. Namanya Qusay bin Kilab. Kemudian ada namanya siqoyah. Siqoyah itu adalah ngasih minum. Ya, dia juga yang pegang. Kemudian ada namanya sadanah. Ya, sadanah itu yang pegang kunci Ka'bah. Kemudian ada namanya liwa. Liwa itu panji perang yang angkat bendera. Jadi siapa yang beliau tidak sukai, kalau beliau angkat panjinya maka bertempur. Siapa yang beliau sukai, beliau ingin damai, maka beliau turunkan. Jadi tidak akan terjadi pertempuran kalau tidak diangkat panjinya, dan akan terjadi perdamaian jika diturunkan panjinya. Itu kakek Nabi yang namanya Qusay bin Kilab. Jabatan-jabatan di kota Mekah semuanya dipegang oleh kakek Nabi tersebut yang namanya Qusay bin Kilab. Nah, Qusay bin Kilab ini punya anak 3. Ada Al-Abdu, ada Abdu Manaf, dan ada Abduddar. Yang merupakan kakek Nabi namanya Abdu Manaf. Ya. Nantinya Qusay membagi jabatan. Ada jabatan yang dikasih ke anaknya yang namanya Abdu Manaf, ada yang jabatan yang dikasih ke anaknya yang lain yang namanya Abduddar. Nah, inilah riwayat dari nasab Nabi Muhammad SAW yang kalau kita perhatikan, maka beliau ini adalah anak dari tokoh-tokoh yang pernah menguasai kota Mekah. Kalau kita sudah paham seperti itu, maka sangat tidak pantas sekiranya orang Mekah sendiri berpikiran untuk mengusir Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah. Harusnya yang diusir itu pemilik atau yang numpang, Pak? Betul atau tidak? Artinya kan kita tidak berbicara. Berbicaranya kan secara sejarah historis sama kepemilikan asli, ya. Kemudian ya, Nabi SAW punya kakek namanya Abdul Muthalib, ya. Jadi Muhammad
bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nabi punya kakek namanya Abdul Muthalib. Ya. Jadi orang Mekah atau keturunannya Nabi Ismail alaihissalam tadi sudah saya sampaikan bahwasanya ketika Jurhum ini ya semakin banyak di kota Mekah, maka dia mengusir keturunan Nabi Ismail. Nah, ketika terjadi pengusiran tadi, kemudian akhirnya dikuasai kembali oleh orang-orang Quraisy, ya keturunan Nabi Ismail, terjadi pertempuran. Nah, sebelum orang-orang Jurhum ini melarikan diri, ya, maka mereka sempat untuk menutup sumur Zam-Zam. Di sumur Zam-Zam ditemukan sejak zaman Nabi Ismail. Nah, kemudian orang Jurhum juga ngambil air tersebut. Tapi ketika dia hendak meninggalkan kota Mekah karena akan dikuasai oleh keturunan Nabi Ismail, maka mereka tutup sumur tersebut dengan apa yang mereka miliki. Ditutup dengan pedang-pedang, ditutup dengan benda-benda, sehingga sumur Zam-Zam itu cuma jadi cerita, tapi tidak ketahuan lokasinya. Ditutup. Nah, kemudian suatu malam kakek Nabi yang namanya Abdul Muthalib ini bermimpi bahwasanya ditunjukkan tentang posisi Zam-Zam. Jadi sumur Zam-Zam itu posisinya itu cuma beberapa meter dari Ka'bah. Tapi sesuatu itu kalau nggak Allah kasih hidayah, maka kita nggak bakal ketemu, Pak. Jadi semuanya butuh dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bapak perhatikan ya. Di sapi itu ya. Sapi itu kan mengeluarkan dua cairan. Yang pertama susu, yang kedua air kencing. Betul atau tidak? Nah, sebagian orang karena nggak dapat hidayah, maka dia lebih senang dengan kencingnya ketimbang susunya. Ya, keluarnya itu dari tempat yang dekatan. Tapi kalau tidak dapat hidayah, maka dia bisa salah. Begitu juga yang namanya jalan petunjuk. Terkadang mirip, tapi satunya di atas hidayah, satunya tanpa hidayah. Nah, suatu malam Abdul Muthalib ini bermimpi ditunjukkan posisi Zam-Zam. Maka kemudian esoknya Abdul Muthalib ini ngajak anaknya yang paling gede, namanya Al-Harith. Diajak untuk menggali di suatu tempat yang ditunjukkan di situ. Ketika digali, lama-lama ternyata tampak adanya air. Ternyata disitulah lokasi Zam-Zam. Ketika orang-orang tahu bahwasanya disitulah lokasi Zam-Zam, maka orang-orang Quraisy yang lain mereka ingin ikut dapat jasa di situ. Ya. Jadi yang ngerjain dua orang, tapi orang-orang Quraisy yang lain mereka ingin agar mereka juga dapat bagian. Bapak kira-kira kalau kita bikin perusahaan dua orang, tiba-tiba datang kawan kita minta jatah saham, kita kasih atau tidak? Ya, tentu kita berpikir ya, wah ini saya yang usaha, saya yang mimpi, saya yang ikhtiar, bagaimana kemudian kok tiba-tiba orang-orang ingin minta bagian? Ya. Maka Abdul Muthalib ini bersumpah, demi Allah, sekiranya Allah karuniakan kepadanya 10 anak laki-laki yang mereka sanggup untuk membela bapaknya, maka dia bersumpah, bernadar akan disembelih salah satunya. Ya, ini nazar benar atau nazar salah ini? Ya harusnya bukan seperti itu nazarnya ya. Nah, tapi namanya orang Arab waktu itu belum ada hidayah Islam, dia merasa bahwasanya ketika kita nyembelih hewan itu karena bukti kita cinta sama Allah. Jadi kita menyembelih sesuatu yang paling kita cintai. Nah, sesuatu yang paling kita cintai dibandingkan hewan apa, Pak? Anak. Jadi kita rela, yang penting Allah kasih sesuatu, maka dia siap mengorbankan yang paling dicintai untuk Allah. Ya. Jadi kalau Allah kasih 10, maka dia akan sembelih salah satunya dengan maksud karena dia rela mengorbankan yang dicintai. Ya, bukankah dulu Nabi Ibrahim juga diperintah untuk menyembelih yang paling dia cintai? Nah, kemudian akhirnya Allah rizkikan kepada Abdul Muthalib ini 10 anak laki-laki. Jadi zaman dulu orang yang paling loyal dengan kita adalah
anak, Pak. Kalau orang lain mungkin loyalnya karena kita bayar. Tapi kalau anak loyalnya itu darah daging kita, Pak. Jadi dia siap membela kita apapun. Nah, maka Abdul Muthalib pun bersumpah sekiranya Allah karuniakan 10 anak laki-laki, karena laki-laki lah yang bisa mengangkat senjata, bisa membela, maka dia akan sembelih salah satunya. Dan betul Allah karuniakan kepada Abdul Muthalib ini 10 anak laki-laki. Nah, salah satunya adalah bapaknya Nabi Muhammad SAW yang namanya adalah Abdullah. Nah, maka kemudian Abdul Muthalib inilah yang memegang urusan ngasih minum dengan Zam-Zam. Ya, jadi kalau sebelumnya si Koya ngasih minum tapi bukan Zam-Zam. Tapi kalau ini ngasih minum tapi dengan Zam-Zam. Bapak, saya tanya. Kalau Bapak umroh atau haji, yang Bapak minum air biasa atau air Zam-Zam? Kenapa? Berkah, betul atau tidak? Berkah. Ini air luar biasa. Ya, air yang diberkahi. Ya. Nah, ini Abdul Muthalib ini yang pegang Zam-Zam. Jadi kalau beliau mau kasih, kalau beliau nggak mau kasih, nggak kasih. Ya. Kenapa? Karena beliau yang dapat mimpi dan beliau yang gali. Nah, maka kemudian ketika anak-anak dari Abdul Muthalib ini semakin dewasa, Abdul Muthalib ini hendak melaksanakan nazarnya. Apa nazarnya? Dia berjanji bahwasanya akan menyembelih salah satu putranya. Nah, maka cara orang dulu kalau nentuin sesuatu itu biasanya diundi, Pak. Ya, tulis nama masing-masing 10, setelah itu dikocok, setelah itu diambil salah satu nama, siapa yang keluar maka itulah yang dipilih. Nah, ternyata yang keluar adalah Abdullah. Yang keluar Abdullah. Berarti yang disembelih siapa? Abdullah. Nah, ketika Abdullah ini akan disembelih, maka keluarga atau paman-paman Abdullah dari pihak ibu, bukan pihaknya Abdul Muthalib, dari pihak ibunya, itu menghalangi, wahai pemimpin kami Abdul Muthalib, jangan engkau laksanakan nadarmu ini. Kami khawatir sekiranya engkau laksanakan nadarmu ini, maka engkau akan menjadi contoh. Jadi kelak kalau ada orang syukuran, bahagia, maka yang dia lakukan adalah nyembelih anak. Ya, karena kadang-kadang yang dilakukan oleh pemimpin akan diikuti oleh anak buah. Jadi kapan orang itu pengen mendekatkan diri pada Allah, caranya adalah dengan nyembelih anak. Ini bakal bahaya. Terus kata Abdul Muthalib, terus solusinya apa? Solusinya coba kamu datangi ada seorang pintar. Ini masih pakai dukun, ya. Tanyakan ke dia kira-kira solusinya apa. Akhirnya dia pun datang kepada orang pintar tersebut dan minta saran. Sarannya adalah begini saja. Ini anak tulis di salah satu tempat, ya, atau di salah satu kertas, ya. Kemudian tulis di tempat yang lain atau dikocokkan di kertas yang lain itu tulis 10 ekor onta. Kita kocok. Mana yang keluar itu yang disembelih. Dikocok. Kalau keluar Abdullah berarti yang disembelih Abdullah. Kalau keluar 10 ekor onta berarti yang disembelih 10 ekor onta. Dikocok, ternyata yang keluar adalah Abdullah. Terus gimana? Padahal solusinya lah Abdullah biar nggak disembelih. Ya tulis, sekarang tulis Abdullah sama 20 ekor onta. Dikocok, keluarnya Abdullah lagi. Sampai kemudian akhirnya tulislah nama Abdullah dan 100 ekor onta. Dikocok yang keluar 100 ekor onta. Maka kemudian akhirnya Abdul Muthalib ini melaksanakan nadarnya dengan menyembelih berapa? 100 ekor onta. Pertanyaan. Kalau Bapak suruh milih antara nyembelih 1 anak atau 100 ekor onta, Bapak pilih yang mana? Jadi belum tentu ya, Pak, ya. Wah, mahal ini ya. Tapi begitulah, itu tanda bahwasanya Abdul Muthalib pun sayang dengan anaknya. Dan ingat Bapak Ibu, Abdul Muthalib sekali lagi menyembelih anak bukan karena dia benci, tapi karena dia ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Karena dia dia bersyukur sudah dikaruniai 10 anak. Nah, kemudian akhirnya disembelihlah 100 ekor 100 ekor onta.
yang kemudian inilah yang menjadi aturan diyat dalam Islam. Jadi kalau ada orang yang membunuh, maka dendanya adalah memberikan 100 ekor unta untuk keluarga korban. Baik. Nah, Abdullah ini kan anak yang gak jadi disembelih. Dan dulunya lagi ada juga Nabi Ismail, anak yang tidak jadi disembelih. Maka Nabi SAW pernah mengatakan bahwasanya beliau adalah ibnu dzabihatain. Aku adalah anak dari dua orang yang akan disembelih. Dan sekali lagi, disembelihnya bukan karena kurang ajar, tapi disembelihnya karena hendak menunjukkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat sosok Nabi SAW, maka kita akan lihat bahwasanya Nabi itu bukan anaknya orang biasa-biasa saja, tapi anaknya orang yang sangat luar biasa. Pertama, Abdul Muthalib itu pemukanya kota Mekah. Beliau yang pegang sumur Zam-Zam. Kemudian bapaknya Abdul Muthalib itu namanya Hashim. Hashim, ya, tentu dari kisahnya ya. Hashim ini kenapa dinamakan Hashim? Jawabannya karena dia suka menumbuk gandum dan dicampur dengan daging. Kenapa dikasih nama Hashim? Karena beliau lah yang bertugas untuk membagi makanan-makanan untuk seluruh jamaah haji. Kemudian Hashim ini juga yang pertama kali menentukan adanya safar fisyita iwasaif. Ya, kalau kita baca surat surat Quraisy ya, li ila fi Quraisy ila fihim rihlah. Apa artinya rihlah? Berpergian, perjalanan. Rihlat asyita iwasaif. Itu perjalanan di musim dingin dan perjalanan di musim panas. Ya, dingin ke Yaman, panas ke Syam. Itu siapa yang pertama kali ngajarin orang-orang Arab agar melakukan dua perjalanan tadi? Jawabannya adalah kakek Nabi yang namanya Hashim. Jadi Nabi SAW adalah putra dari orang-orang yang terkemuka. Karenanya sudah bisa dikatakan bahwasanya semua orang kalau disebut nama Nabi Muhammad SAW dan kakek-kakeknya tentu tidak ada yang samar bagi mereka. Ini adalah orang-orang yang sudah ma'ruf, yang sudah betul-betul dikenal. Nah, Abdullah akhirnya dinikahkan dengan seorang perempuan yang terpandang yang bernama Aminah. Ya. Aminah ini silsilahnya Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhroh bin Kilab. Jadi antara Aminah dengan Abdullah itu ketemu dengan seseorang yang namanya Kilab. Ya. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul keturunannya orang Arab, baik dari sisi ayah maupun dari sisi ibu. Ya. Kenapa kita perlu mengetahui hal ini? Karena begini, orang Arab saat itu mereka adalah orang yang sangat berbangga dengan yang namanya nasab. Ya. Jadi seseorang tidak akan dikenal kalau bapaknya tidak dikenal. Ya, istilahnya kita mau bawa minyak wangi sewangi apapun kalau tidak disebutkan brandnya itu nggak bakal dikenal. Nah, kalau zaman sekarang ada namanya brand. Kalau sudah disebutkan brandnya, maka kita sudah tenang. Ya, bahwasanya brand ini pasti dikenal sangat memperhatikan kualitas begitu. Nah, kalau saat dulu itu seseorang itu akan dikenal dengan nasabnya. Nah, dan Nabi Muhammad ya, ayah Nabi namanya Abdullah, ibu Nabi namanya Aminah. Ya, keduanya menikah. Akhirnya Aminah mengandung ya. Kemudian tatkala Aminah mengandung ya, sebelum melahirkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Abdullah ini ditugaskan oleh bapaknya untuk memimpin kafilah dagang. Ya. Padahal saat itu Abdullah itu umurnya masih muda ya, masih sekitar 25 tahun. Ya, mohon maaf, di sini yang umurnya 25 ada. Begitu.
Ini 25 itu statusnya bukan karyawan. Tapi 25 statusnya memimpin kafilah dagang ekspor impor begitu. Nah, baik. Ini mimpin kafilah dagang untuk ke Syam. Nah, sampai di Madinah, Abdullah ini sakit. Yang kemudian akhirnya menghembuskan nafas yang terakhirnya, dan Abdullah dimakamkan di Yathrib atau di kota Madinah. Nah, sedangkan Aminah posisinya masih mengandung Nabi Muhammad SAW. Baik, kemudian Rasulullah SAW beliau lahir di bulan Rabiul Awal, ya ini menurut riwayat yang masyhur ya, di hari Senin, ya, untuk tanggal masyhurnya tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, walaupun terjadi perbedaan ulama dalam masalah tersebut. Ya, tapi yang disepakati pertama, Nabi lahir di tahun gajah. Ya, kenapa disebut tahun gajah? Karena saat itu ada pasukan perang dari Yaman yang di situ salah satu yang dibawa adalah gajah. Ya, yang pasukan tersebut dipimpin oleh Abraha berjumlah 60.000 pasukan. Ya, untuk apa? Untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi cara ngancurin Ka'bah adalah kalau zaman sekarang itu bawa alat berat. Kalau zaman dulu nggak ada alat berat kecuali gajah. Jadi bayangannya itu dia bawa gajah beberapa ekor, kemudian diikatlah ya salah satu tiang, ya masing-masing tiangnya ada 4, diikat dengan kaki gajah. Ketika gajah narik maka Ka'bah itu akan ambruk. Itu bayangannya Abraha. Dan Bapak Ibu bayangkan ya, salah satu gajahnya Abraha itu namanya Mahmud. Namanya siapa? Mahmud. Bahkan gajahnya pun ada nama. Ya, mungkin wallahu alam, mungkin inilah yang menjadi sebab kenapa gajah purba sering disebut dengan mamut begitu ya. Mungkin dari sini ya. Karena gajahnya sangat besar sekali. Baik. Nah, pasukan gajah ini kemudian dilululantakkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui burung ya, burung yang banyak ya atau ababil begitu. Nah, di tahun tersebut lahirlah Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir di uh, di siang hari atau di pagi hari ya. Kemudian hari Senin ya, tahun gajah atau kalau untuk Masehnya ya menurut perhitungan para ulama tahun 571 ya. Disitulah Nabi Muhammad SAW lahir. Beliau lahir dalam keadaan yatim, ya ayahnya sudah tiada. Tatkala Aminah melahirkan, maka yang bantu persalinan ada seorang perempuan namanya Ashifa. Namanya apa? Ashifa. Ashifa itu artinya apa? Obat atau penyembuh. Ashifa ini tidak lain adalah ibu dari Abdurrahman bin Auf. Ya, ibu dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Nah, ketika Nabi SAW sudah lahir, kemudian akhirnya dilaporkan kepada pamannya, ya, dan juga dilaporkan kepada kakeknya. Jadi ada yang ngelaporin ke pamannya, ada yang ngelaporin ke kakeknya. Nah, ketika disampaikan kepada Abdul Muthalib yang saat itu beliau adalah pemuka kota Mekah, maka akhirnya bayi tersebut digendong seraya dibawa ke dalam masuk ke Ka'bah. Ya, kemudian Abdul Muthalib pun berdoa. Lantas kemudian sebagaimana umumnya ya orang-orang Arab saat itu, maka di hari ke-7 mereka melaksanakan syukuran. Ya, syukurannya namanya apa? Akikah. Ya, namanya akikah, menyembelih kambing, ya, kemudian ngundang beberapa orang dan Abdul Muthalib menyampaikan tentang nama anaknya. Ya. Abdul Muthalib ditanya, ya, engkau beri nama apa anakmu ini atau cucumu ini? Maka Abdul Muthalib mengatakan samaituhu Muhammadan. Aku beri nama ia Muhammad. Maka orang-orang, tokoh-tokoh Quraisy, ya teman-temannya itu bertanya, kenapa engkau tidak berikan nama kepadanya dari nama kakek-kakeknya? Karena kalau kita perhatikan ya, kakek Nabi ya, Muhammad bin Abdullah bin bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab ila akhirih, itu sampai Ismail itu enggak ada satupun yang namanya Muhammad. Padahal kalau kita lihat kebiasaan orang Arab itu seringnya nama itu berulang, betul atau tidak?
Banyak banget orang namanya Umar, ada orang namanya Zaid, ada Zaid bin Harithah, ada Zaid bin Thabit, macam-macam, ya. Biasanya mereka tuh berulang-ulang, nama itu digonta-ganti, ya. Tapi ini kok beda sendiri. Ini kok nama jarang sekali. Bahkan nggak ada orang bernama dengannya. Ya. Maka kemudian Abdul Muthalib menyampaikan bahwasanya aku beri nama Muhammad adalah agar kelak orang-orang memujinya. Jadi nama Nabi Muhammad. Muhammad artinya apa? Yang terpuji. Jadi harapannya agar orang-orang memuji Nabi sehingga nama beliau menjadi doa. Artinya orang yang terpuji. Dan betul, nama tersebut menjadi nama yang sangat dipuji. Bahkan tidaklah orang memberikan nama Muhammad kecuali untuk sesuatu yang dia cintai. Baik Bapak Ibu hafizakumullah. Dan ini juga merupakan sebuah hal yang istimewa ya. Pertama, sampai nama Muhammad pun itu betul-betul nggak ketukar. Ya. Sebab bisa saja dikasih nama yang lain. Tapi Allah tidak ingin kecuali bayi tersebut namanya Muhammad. Lantas Muhammad ini di zaman Nabi itu adalah nama yang sangat jarang sekali. Saya tanya, sebutkan satu sahabat Nabi yang namanya Muhammad. Akan sulit ditemukan ada namanya Muhammad bin Maslamah. Tapi kita tidak temukan yang lain. Ya, dari sekian sahabat Nabi, itu yang namanya Sa'ad ada atau tidak? Banyak sekali. Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Yang namanya Sa'id juga banyak, ya. Yang namanya Zaid juga banyak. Tapi yang namanya Muhammad jarang sekali. Ya, ini juga merupakan bukti penjagaan Allah agar jangan sampai ada orang yang namanya Muhammad kemudian ngaku nabi. Karena di antara ciri nabi adalah namanya harus Muhammad. Kalau enggak Ahmad. Baik. Kemudian betul sesuai dengan harapan dari ibu dan juga kakeknya, maka Nabi pun menjadi seorang yang terpuji. Maka kemudian setelah disusui oleh ibunya, Nabi SAW juga disusui oleh hamba sahaya dari Abu Lahab. Namanya Thuwaibah. Thuwaibah ini secara arti adalah ganjaran atau pahala, dari kata thawab. Kemudian nantinya setelah disusui oleh Thuwaibah, Nabi disusui oleh seorang perempuan namanya Halimah. Halimah itu secara arti artinya, secara makna artinya adalah santun. Nah Halimah ini berasal dari Bani Sa'ad. Maka kita sebut Halimah As-Sa'diyah. Nah Sa'ad itu artinya beruntung. Dan kata sebagian para ulama adalah orang-orang yang berada di sekeliling Nabi, nama mereka menjadi doa bagi Rasulullah SAW. Pertama, ibunya Nabi namanya Aminah. Aminah artinya aman. Kemudian yang nyusi berikutnya namanya Thuwaibah. Thuwaibah artinya ganjaran. Kemudian yang nyusi berikutnya namanya Halimah, artinya santun. Dari Bani Sa'ad, beruntung. Kemudian Abdullah itu juga punya pelayan, budak wanita namanya Barokah atau yang disebut Ummu Aiman. Nah, barokah itu artinya kebaikan yang bertambah. Jadi bisa kita lihat bahwasanya orang-orang yang berada di sekeliling Nabi SAW, nama mereka menjadi doa dan memberikan pengaruh kepada Nabi SAW, sehingga Rasulullah SAW itu menjadi seseorang yang dikelilingi oleh orang-orang yang baik dan dikelilingi oleh sesuatu yang baik. Nah, itulah kisah dari kelahiran Nabi SAW. Ya, mudah-mudahan dengan kisah semacam ini ya kita menjadi semakin kenal dengan Rasulullah SAW, karena tidak mungkin kita mengimani sesuatu kecuali karena kita betul-betul mengenalinya, Pak. Jadi jangan pernah kita percaya pada sesuatu kecuali kita betul-betul mengenalnya. Dan jika kita mengenal Nabi SAW sejak sebelum beliau jadi Rasul, maka ini akan menambah keyakinan kita akan risalah beliau. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ya mudah-mudahan bermanfaat. Ya barangkali ada hal yang ingin ditanyakan oleh
para peserta di sini dipersilakan. Saya juga yang di chat dulu ya, Ustaz. Jadi pertanyaannya mungkin saya ulangi sedikit, itu mengenai Ka'bah yang sudah dibangun oleh Nabi Ibrahim itu seperti apa semenjak Nabi Adam dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim, Ismail itu sampai ke Rasulullah itu seperti apa kondisi? Oh, baik. Ya. Sejam lagi, Pak. Sejam lagi, ya. Sejam lagi. Ya. Jadi gini. Jadi Ka'bah itu kalau dalam Al-Qur'an riwayatnya hanya pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail." Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan ya pondasi pondasi bersama putranya Ismail. Ya, kemudian keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi dalam Al-Qur'an ditunjukkan bahwasanya pembangunan Ka'bah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga putranya Ismail. Ya, tapi dalam sebuah riwayat hadis juga dikatakan bahwasanya yang membangun Baitul Maqdis adalah Nabi Adam. Yang membangun siapa? Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis itu dibangun setelah Ka'bah. Ya, dan disitulah juga disimpulkan bahwasanya yang membangun Ka'bah asalnya adalah Nabi Adam. Ya, cuma ketika di zaman Nabi Ibrahim itu hanya terlihat pondasinya saja. Maka yang meninggikan sehingga menjadi bangunan itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kemudian Ka'bah ini juga selama beberapa waktu itu mengalami namanya perombakan. Ya, layaknya masjid itu kadang-kadang diubah. Sampai nanti di zaman Nabi SAW ketika beliau berumur 35 tahun, nah itu Ka'bah itu sudah sangat ringkih bangunannya ya. Apalagi terjadi banjir luar biasa, ya, kerendam sampai akhirnya sudah mulai goyah. Nah, kemudian juga bangunan Ka'bah ini nggak seperti sekarang. Dulu nggak ada tutupnya. Jadi cuma tembok saja. Sehingga orang itu bisa mungkin lompat. Kemudian juga bangunan pintunya, Ka'bah ada pintunya itu nempel sama tanah. Ya. Nah, karena beberapa kali kejadian itu ada orang yang naik ke atas kemudian ngambil ya barang-barang berharga di sana, akhirnya atasnya ditutup, kemudian pintu yang awalnya nempel ke tanah itu memudahkan orang untuk buka masuk, sehingga nantinya ketika renovasi Ka'bahnya ditutup, kemudian pintunya itu dinaikkan sehingga orang yang mau masuk harus seizin ya dari yang memegang kunci Ka'bah. Ya, itu kisah sekelumit terkait dengan Ka'bah. Ya, ada beberapa perubahan yang terjadi sejak zaman Nabi Ibrahim maupun sampai di zaman Nabi Muhammad SAW. Itu wallahu a'lam. Lagi kita 3 menit lagi. Ya. Kalau dari yang 10 itu berarti salah satunya ada Abu Lahab. Jadi paman Nabi yang ketemu dengan Nabi setelah beliau mendakwakan sebagai Rasul itu 4. Yang pertama Abu Thalib, yang kedua Abu Lahab, yang ketiga Hamzah, yang keempat Abbas. Jadi paman-paman Nabi yang ketemu dan saat itu Nabi sudah menjadi Rasul cuma 4. Dan dari 4 ini 2 beriman, 2 tidak. Dan yang tidak beriman 1 simpati, 1 tidak. Dari yang beriman 1 agak cepat, 1-nya agak lama. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita ya bahwasanya dekat sama orang baik itu enggak jamin kita jadi orang baik. Dekat sama orang baik enggak. Harusnya kan yang pertama kali beriman paman Nabi, betul atau enggak? Ya. Tapi memang contohnya Abbas. Jadi Abbas itu nanti ketika Abdul Muthalib ini meninggal dunia, maka dia mewariskan bagiannya sikoyah, bagian yang ngasih minum Zam-Zam itu kepada paman Nabi namanya Abbas. Abbas ini selisih umur sama Nabi 2 tahun. Jadi ketika Nabi umur 40 tahun berarti Abbas umurnya 42 tahun. Ya, beliau bertugas ngasih minum jamaah haji Zam-Zam. Nah, kenapa beliau tidak beriman?
Karena waktu itu Mekah dikuasai oleh orang Quraisy yang kafir. Kalau beliau beriman, maka jabatannya pasti langsung cabut. Jadi haji, dulu yang haji itu orang kafir. Ketika Nabi Fathu Mekah, ketika Nabi menguasai kota Mekah, jumlah berhala di kota Mekah, di Ka'bah itu ada 360. Lebih banyak dibandingkan jamaah salat ini. 360, Bapak bayangkan, Pak. Ini masjid atau mungkin tempat yang ada patung-patungnya pun nggak sampai segitu ya, Pak. 360 berhala. Nah, jadi ada beberapa alasan ya kenapa orang kenal Nabi tapi nggak langsung beriman. Jawabannya karena pertimbangan, Pak. Ya, dia kenal tapi dia mempertimbangkan berbagai macam hal, di antaranya Abbas. Nah, kalau sampai beliau beriman, maka jabatannya sebagai ya penanggung jawab Zamzam juga. Kemudian Abu Thalib juga, kenapa Abu Thalib nggak beriman? Karena beliau pemimpin kota Mekah. Dan Mekah adalah mayoritasnya orang-orang kafir. Ya, jadi memang ya ini sebuah ujian kepada kita ya. Bahwasanya hidayah itu betul-betul pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Mau itu dekat sedekat-dekatnya dengan orang baik, tapi kalau Allah nggak kehendaki seorang mendapatkan hidayah, maka sesuatu yang dekat itu terasa sangat jauh sekali. Nah, dan makanya kita banyak-banyak bersyukur ya. Alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada kita. Ya Allah a'lam. Ini saya tutup dulu, Mas. Mungkin karena terima kasih semuanya yang sudah menyimak dan alhamdulillahirobbilalamin kita sudah mendengar pemaparan kajian sirah sesi pertama ya Ustadz ya. Jadi insya Allah kita akan lanjutkan dengan sesi kedua untuk membahas bagaimana masa dari kecil Nabi, terus beliau menikah ya Ustadz, sampai beliau mendapatkan wahyu gitu di umur 40. Oke, terima kasih juga untuk yang hadir secara online. Di sini ada 10 orang. Semoga kita semua duduknya kita di sini diterima Allah dan dicatatkan Allah menjadi amal ibadah yang kelak menjadi bisa menjadi syariat kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka, kita duduk tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakumullah khair.
Ustaz.